Yuk kita doa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kesaksian yang begitu menguatkan kami. Kami belajar Tuhan bahwa semua yang kami alami, sekalipun keadaan kami di titik yang nol, di titik yang terburuk sekalipun, Engkau sanggup mengubahnya menjadi sesuatu yang terbaik untuk kami nikmati di masa yang akan datang. Sekalipun waktu Tuhan bukan tercepat, tapi kami tahu pemulihan yang Tuhan kerjakan itu selalu indah pada waktumu. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biarlah Tuhan melalui firman yang hamba-Mu sampaikan ini, membuat setiap kami yang bergabung, baik yang mendengarkan Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan itu berkepentingan dengan setiap perkawinan kami. Tuhan itu mau bahwa setiap perkawinan kami itu hanya maut yang bisa memisahkan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Terima kasih buat Bu NN ya, yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. 2 kali ibadah kita disertai kesaksian yang dahsyat ya. Dahsyat bukan hanya karena masalahnya selesai, walaupun lihat saudara, saya tahu dulu Bu NN ini suaminya alergi sama Bu NN, sampai enggak pernah pulang, jarang-jarang pulang ya. Saudara bisa bayangin yang sana, yang wanita itu tadi Bu NN mungkin belum cerita ya, bagaimana sudah punya 2 anak ya. Anaknya mirip sekali sama suaminya ya, sampai seperti kopi ya. Tapi bagi Tuhan itu terlalu sulit enggak mengubahnya? Enggak. Saya cuma pesan waktu itu sama Bu NN, sekalipun enggak ada dasar untuk berharap, berharaplah. Sudah jalani pernikahanmu, walaupun terlihat sudah rasanya kamu nggak bakal bisa. Bayangin, pada waktu dia masih kandungannya, ya secara akal, waktu kandungannya aja belum divonis untuk mandul, nggak bisa punya anak, itu suaminya udah alergi. Mana mungkin setelah dokter menvonis ya, ada sesuatu mium di kandungannya, suaminya mau balik, apalagi sudah punya 2 anak, anaknya mirip. Secara akal, kalau dipikir semua orang bilang ya nggak mungkin lah, akal logika mana mungkin, semuanya berbicara mana mungkin. Tapi buat Tuhan ketika kita percaya, dan saya melihat anggur manis, lihat ya suaminya sekarang nempel. Bukan hanya nempel, pekerjaan juga mulai ditata satu persatu, diberkati Tuhan dengan cara Tuhan. Itu sebabnya itu janji Tuhan. Yuk kita lihat terlebih dahulu. Bagaimana sih? Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak sebelum melanjutkan pernikahan, ini yang diberikan dulu sebagai dasar. Kalau seorang istri sebagai penolong itu bagaimana? Kita lihat. Saya waktu baca ayat ini, walaupun ayat ini tidak menyebutkan untuk khusus perkawinan, tapi Tuhan waktu saya baca ayat ini, Tuhan menegaskan gini, kamu ini menikah menjadi pasangan penolong yang kamu tahu bahwa di atasmu ada otoritas, yaitu suami. Yuk kita baca di Kolose 3 ayat 22. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, lihat ya, taatilah tuanmu yang ada di dunia. Jadi waktu kita menikah, Tuhan itu ingatkan, suamimu itu tuan, ya. Suamimu itu tetap pegang otoritas, dia sebagai kepala rumah tangga. Lihat ya. Dan kalau dia sebagai kepala rumah tangga, maka aku tempatkan engkau sebagai penolong. Lihat ya, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Lihat ya, tunduk itu dalam segala hal sepanjang kita tidak melampaui, menyalahi kebenaran firman Tuhan. Kalau disuruh mencuri, nah itu enggak. Tapi bagaimanapun kita tetap harus punya ketaatan terhadap tuanmu, bukan di dalam satu hal. Lihat ya,
Firman ini berbicara di dalam segala hal. Makanya kalau punya anak perempuan sebelum menikah, ayat ini berikan. Kita ini jangan hanya menikah karena cinta sehingga engkau buta. Engkau harus tahu menikah itu adalah satu ikat janji yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu ikat janji setia sampai mati. Bahkan dalam perjalanan rumah tangga, engkau pasti menikah bukan dengan orang yang sempurna, orang yang terbaik. Gak ada, saudara. Yang namanya menikah dengan hamba Tuhan, ya. Saya beberapa saat yang lalu itu mengkonselingi seorang istri yang waktu itu dia bergumul ingin mendapat suami yang terbaik dan diberikanlah seorang hamba Tuhan. Tapi apa yang terjadi, justru semua yang dia harapkan mengecewakan, bahkan rumah tangganya cerai, saudara. Itu sebabnya kita nggak bisa buat standar, tapi yang kita perlu memberi pembelajaran buat setiap anak-anak kita, bahwa menikah itu ada satu ketetapan Tuhan, di mana istri itu harus tunduk kepada suami dalam segala hal, bukan dalam satu hal. Yang kedua, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Yang kedua, seorang istri harus punya hati tulus melayani suami. Bukan ada motif, oh karena dia kaya aku mau, karena dia seperti ini baik aku mau. Tapi bagaimana kalau pada kenyataannya kita menikah, pada waktu pacaran tidak terlihat, semuanya sempat ditutupi seperti topeng. Tapi waktu kita bersatu rumah 24 jam, mulai terlihat kebobrokannya. Mulai terlihat bagaimana topeng-topeng itu mulai terlihat semua. Yang jadi pertanyaannya, Tuhan tetap mau saudara dan saya tulus melayani suami. Yang ketiga, jangan lupa, milikilah mental takut akan Tuhan dalam menjalani pernikahan. Ketika tiga ini menjadi fondasi dan saudara melakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan tahu seberat apapun kita tidak akan pernah lagi untuk melawan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan karena kita takut akan Tuhan. Bahkan ketika suami kita berubah, tidak setia, mulai kasar terhadap hidup kita, kita tetap punya hati yang tulus. Ya, saudara, dari sini kita percaya bahwa saya mulai membuka pikiran ibu-ibu, ya baik bapak-bapak juga, jangan memutuskan untuk bercerai. Makanya ketika saya menyampaikan firman ini, saudara nanti lihat ya, bagaimana tadi peran istri sebagai penolong, ya. Nggak usah lihat suamimu seburuk apapun. Lihat Bu NN, separah itu pun Tuhan sanggup mengubah. Ketika hati kita berubah, sudah tulus melayani suami yang nggak baik, ya tulus. Hidupmu mulai berubah takut akan Tuhan. Hidupmu mulai berubah tunduk kepada suami dalam segala hal. Bukan dalam hal-hal tertentu. Saya dulu tunduknya hanya dalam hal-hal tertentu. Tapi bukan dalam segala hal. Sejak saya mengerti firman ini, saya mulai berubah. Bukan merubah pasangan hidup saya, tapi saya merubah peran saya sebagai istri penolong. Saudara lihat ya berikutnya. Kenapa sih kita jangan memilih untuk bercerai? Karena jelas, kalau Tuhan berkata, aku membenci perceraian, maka kita percaya bahwa perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Dan yang kedua, yaitu demikianlah Matius 19 ayat 6. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Setiap bentuk perpisahan, perceraian itu berarti saudara dan saya sedang melawan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata tidak boleh, ya jangan dilawan.
Saudara jangan pakai Alkitab saudara sendiri, argumen saudara sendiri, saudara mulai mengatakan tidak bisa Tuhan, ini sudah dari awal menikah, tabiatnya tidak berubah, sudah mendarah daging. Percayalah kita punya Tuhan, Dia adalah pakar merubah orang-orang yang sudah mendarah daging sekalipun, Dia sanggup untuk merubah, karena Tuhan itu ahlinya. Makanya kita itu jangan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan dan sesuatu yang tidak diperbolehkan, sehingga kita tidak melawan Tuhan dan kita tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan memutuskan untuk bercerai. Bertahanlah bersama Tuhan. Yuk, alasan mempertahankan perkawinan. Roma 7 ayat 2 dan 3. Apa alasan yang pertama? Karena suami istri terikat kepada pasangannya selama pasangannya masih hidup. Jadi selama pasangan ini masih hidup, kita jangan mulai berpikir untuk bercerai. Lihat ayatnya di Roma 7 ayat 2 dan 3. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Yang ketiga, jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Lihat ya, dianggap berzina. Jadi kalau kita mau pikir bercerai, ya, saya dulu penawaran sama Tuhan, saya tak cerai aja, tapi saya tidak menikah lagi kok Tuhan. Sudah saya cuman tidak mau disakitin hati. Saya selalu nego sama Tuhan seperti itu. Tapi ketika saya berpikir, iya ya, buat apa saya melakukan tindakan yang dibenci oleh Tuhan dan saya melawan apa yang tidak diperbolehkan Tuhan? Kan berarti saya kayaknya menentang Tuhan. Buat apa? Lebih baik saya taat sama Tuhan. Lihat ya, tetapi jika suami, kalau ia menjadi istri laki-laki lain, itu dianggap berzina. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau menjadi istri laki-laki lain. Jadi artinya kehidupan ini nggak ada yang bisa menceraikan. Kita percaya bahwa suami hari ini yang kita cerai, kita juga nggak bisa menikah lagi. Sampai suami kita meninggal baru itu nggak berzina. Kalau kita menikah lagi berarti kita hidup di dalam perzinahan. Yang kedua, yang pertama tadi karena suami istri terikat pada pasangannya selama masih hidup. Yang kedua, suami istri berzina ketika menikah kembali. Lukas 16, tadi salah ya, Lukas 16 ayat 18, bukan 8. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Lihat ya, kawin lagi berbuat zina, saudara. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia juga berbuat zina. Artinya suami istri ini berzina kalau menikah kembali. Lihat, dibolak-balik. Setiap orang menceraikan istrinya, kawin lagi, ya berzina. Ya, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ya berzina. Jadi gimana saudara hukumnya? Ya nggak usah cerai, jangan putuskan sudah. Daripada saudara sudah melakukan perbuatan yang dibenci Tuhan, saudara menentang apa yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, saudara hari ini berdosa, yaitu berzina. Makanya jangan, yang sudah terlanjur bercerai, sekali lagi saya tidak menghakimi. Ya, saudara, Tuhan itu punya satu kedaulatan, karena setiap masalah rumah tangga itu harus dilihat case per case. Tapi yang saya tekankan hari ini, yang lagi dalam badai rumah tangga,
Percayalah saudara, jangan pernah sekali-kali dalam pikiran kita untuk bercerai. Orang berbuat dosa diampuni, tapi konsekuensi akibat dari berzina itu akan kena kepada keturunan. Percayalah, setiap rumah tangga yang dipulihkan dengan cara Tuhan, itu akan diberkati keturunan ilahi, kebahagiaan, anggur yang manis, berkat yang melimpah. Karena dua, bukan lagi dua, menjadi satu dan hidup rukun bersama kembali. Itu yang kita kejar, ya. Yang ketiga, kenapa suami istri harus mempertahankan perkawinan? Karena Matius 19 ayat 6. Karena yang mempersatukan yaitu Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang mempersatukan, jangan dengan kekuatanmu sendiri engkau berusaha memisahkan. Itu sebabnya 3 alasan ini membuat saudara mulai merenungkan, ya, bisa di-capture. Nanti kalau mulai iblis berpikir untuk bercerai, mulai renungkan. Iya ya, katanya Bu Eli, jangan melakukan perbuatan yang dibenci Tuhan. Jangan lagi melawan Tuhan untuk melangkah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan jangan tinggal dalam dosa zina. Orang jatuh dan tinggal itu beda. Jatuh sekali, sadar, bertobat kembali, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia yang terbaik. Tapi kalau kita sadar bahwa ini akan tinggal dalam dosa zina, dan kita terus mau tinggal dalam dosa zina, ini yang membuat nanti ada sesuatu yang akan terjadi. Kita nggak akan pernah tahu. Ya, itu sebabnya yuk kita buka. Bagaimana hari ini, ya, 2 quote lagi kita selesai. Saudara yang ada pertanyaan seputar ini, saudara bisa mulai kirim chat ya ke Bu Lina kalau nggak salah tadi. Yuk, bagaimana membangun keluarga yang bahagia? Saudara, kalau kita menikah pada awalnya, saudara pasti berpikir apa? Yang saudara pikirkan, mengawali dengan cinta, mengawali dengan cinta. Kenapa saudara bisa mengakhiri dengan kebencian dan saudara mengakhiri dengan perceraian, dengan yang namanya kehancuran? Padahal segala sesuatu diawali dengan cinta. Makanya kalau kita mengawali dengan cinta, yang Tuhan mau akhiri dengan cinta. Walaupun perjuangannya berat. Nanti seperti Bu NN, suaminya nempel, dulu dicuekin, sekarang dikasihi, diperhatikan, tidak bisa ditinggal sama istrinya lagi. Itu karya Tuhan yang luar biasa. Yuk kita melihat bagaimana Maleakhi 2 ayat 15. Kita baca terlebih dahulu. Apa sih yang Tuhan mau membangun keluarga yang bahagia? Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Lihat ya. Dan apakah yang dikehendaki? Yang pertama, kesatuan. Lihat ya. Dari kesatuan itu ada keturunan ilahi. Jadi yang kedua, jagalah dirimu dan janganlah tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Itu sebabnya 3 hal kalau kita mau membangun keluarga yang bahagia dari awal sampai akhir. Yang pertama ada kata kesatuan. Lihat ya, kesatuan itu artinya pernikahan itu enter no exit. Bisa masuk, tidak bisa keluar, karena Tuhan benci perceraian, Tuhan tidak memperbolehkan perceraian. Itu sebabnya hari ini kalau Tuhan berkata, apa yang dikehendaki? Selalu kesatuan, bukan perceraian. Yang dikehendaki Allah selalu buat rumah tangga anak-anak Tuhan, yaitu kesatuan. Jujur buat saya, ketika suami saya mengalami masalah, saya selalu kesatuan. Walaupun kami kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Tapi saya selalu satu hati. Saya enggak pernah biarkan sakit hati, saya tidak pernah biarkan kejengkelan, amarah.
Ketika saya bisa bersatu hati, di situ Tuhan melihat ada satu kesatuan, baik di dalam doa, baik di dalam segala yang saya ucapkan. Tuhan melihat enggak saya satu hati dengan Pak Nyoto? Sangat. Ketika saya berdoa, saya satu hati, saya bilang dia tetap suami yang baik. Tidak ada orang lain selain Pak Nyoto di hati saya. Tuhan lihat enggak kesatuan saya? Walaupun kita jarang ketemu, mungkin kita jarang berkomunikasi, tapi setiap doa, setiap hari Tuhan melihat bahwa hidup saya dan Pak Nyoto selalu ada kesatuan. Dan saya berkata, sekali enter tidak mungkin exit, sekali check in tidak ada check out. Buat rumah tangga yang Tuhan kehendaki kesatuan. Yang kedua, apa yang dikehendaki lagi? Jagalah diri. Artinya bersikaplah membangun cinta, bukan menuntut cinta. Bacin, bangun cinta, bukan bucin, budak cinta. Karena yang dikehendaki jagalah diri, bersikaplah. Jangan terus banyak menuntut dicintai sehingga engkau bucin. Tapi mulai hari ini bacin. Bangun cinta, saudara, setiap hari buka mata. Walaupun dia sudah berubah, dulu cinta tiap pagi bilang I love you, sekarang enggak bilang I love you. Saudara mulai bisa puji-puji suamimu, aduh kamu ganteng ya. Saudara yang memulai bangun cinta, bangun kasih, walaupun enggak direspon baik, enggak apa-apa. Karena ini kehendak Tuhan. Jagalah dirimu itu artinya bersikaplah untuk membangun cinta setiap hari supaya saudara tidak jadi orang yang bucin, budak cinta, menuntut dicintai, tapi belajar untuk memberi perhatian lebih, melayani lebih. Saudara bisa memberi pujian yang lebih, nggak ada ruginya. Walaupun saat diberi lebih, saudara tidak mendapatkan lebih, percayalah upahmu ada dari Tuhan. Karena kita sedang praktek Maleakhi 2 ayat 5. Yang ketiga, ada kata setia. Setialah dengan pasangan apa adanya, bukan ada apanya. Waktu kita baca Maleakhi 2 ayat 15, saudara harus tahu bahwa ini kehendak Tuhan. Kesatuan, jagalah diri, kesetiaan. Terima pasanganmu apa adanya, bukan ada apanya. Kalau ada apanya, saudara akan sakit hati. Tuhan, dulu saya bisa setia karena dia setia. Lah sekarang dia sudah punya wanita lain, punya anak. Masa saya harus setia? Firman Tuhan berkata, setialah dengan pasanganmu. Apapun terjadi, apa adanya. Karena urusan berdosa itu bukan urusan saudara. Saudara diciptakan sebagai penolong, bukan hakim. Kalaupun dia sudah diterima apa adanya, dia masih cari ulah, dia masih berbuat menyakiti hidupmu, itu bukan tanggung jawab suami terhadap kita, tapi senyatanya apa yang diperlakukan itu tanggung jawabnya kepada Tuhan. Suatu kali apa yang dia tabur dia akan tuai, dan itulah titik balik pertobatannya. Ada banyak orang yang mempercepat waktunya Tuhan, ya. Saya melihat beberapa orang yang saya lihat di awal-awal dipercepat, ternyata suaminya tobat kumat. Waktu kumat, sadarilah, begitu dia jatuh kedua kali, jatuhnya pasti lebih dalam, pasti lebih parah lagi. Itu sebabnya saudara tidak perlu jadi hakim, sehingga karena penghakimanmu belum waktunya Tuhan. Saudara jujur, kalau kita yang menghakimi suami, ya, ada ibu yang kesaksian kemarin minggu lalu, Bu, suami saya, Bu, sekarang berubah. Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya pukul dengan panci, Bu. Alhamdulillah. Iya, Bu,
saya sudah jengkel. Saya ini dulu pemain silat, Bu. Saya sudah jengkel ya, Bu. Saya dibohongi terus akibatnya. Tapi manjur loh, Bu. Waktu saya tendang, saya pukul dengan panci. Dia, Bu, benar pulangnya tepat, Bu. Tidak pernah meleset lagi. Saya cuma ngomong, Bu, semua cara ini sia-sia. Ibu tahu apa? Dia bilang, kalau ibu pakai panci dan di kungfu, di silat ya, pencak silat ya, itu hanya membuat dia takut sama ibu, tapi hatinya sudah baik enggak? Hatinya sudah jujur, sudah dirajut Tuhan enggak? Belum, Bu. Nanti suatu kali, kalau di luar ibu, kira-kira dia jatuh enggak dalam dosa? Iya, ya. Ya pasti. Alangkah jauh lebih baik ibu-ibu kalau mengalami suami pasangan yang bermasalah. Ikuti anjuran saya. Ada banyak orang yang sudah kesaksian ini hasilnya manjur. Doanya simpel. Waktu iblis menanamkan perbuatan jahat suamimu, doamu apa? Tuhan, suamiku cinta Tuhan, benci dosa. Cinta Tuhan, benci dosa. Saudara, kalau suami itu dirubah cinta Tuhan, benci dosa, waktu lihat dosa, itu alergi, saudara. Dia akan muak, akan jijik. Ada kesaksian, suami yang suka minum, suka narkoba, didoakan istrinya, cinta Tuhan, benci dosa. Tiba-tiba suaminya bilang, kok bisa ya? Saya lihat narkoba itu bisa enak. Lihat minuman keras itu bisa muak. Nah, itu baru pertobatan sejati. Jadi sekali lagi, jangan pakai kekuatanmu sendiri untuk menghakimi suamimu atau istrimu, hasilnya tidak maksimal. Izinkan kekuatan Tuhan buat suamimu nanti sampai enek sama dosa. Mau dikejar wanita tobat berapapun, dia akan lari kabur dan dia akan muak lihat barang-barang yang haram. Kenapa? Karena hatinya sudah dirubah Tuhan. Yang dari dalam itu selalu nilainya itu kekal. Dia punya fondasi yang kuat. Tapi kalau penghakiman kita percuma, suatu kali dia pasti tobat umat. Ya, itu sebabnya 3 hal ini akan membuat saudara dan saya hari-hari ini akan tidak lagi untuk berpikir untuk bercerai. Saudara ingat Maleakhi 2 ayat 15, kesatuan, jagalah diri ya. Exit no enter, check in no check out, jaga diri ya, yaitu apa? Bukan lagi bucin tapi bacin. Yang ketiga, setialah dengan pasangan. Hasil keutuhan keluarga ya, setelah ini selesai. Keutuhan keluarga akan menghasilkan yang pertama pasti, yaitu keturunan ilahi. Itu tadi Maleakhi 2 ayat 15 ya. Saudara dan saya tidak ada ruginya bertahan dalam perkawinan. Walaupun terlihat saudara kayak keset. Akan ada keturunan ilahi. Siapa yang tidak kepingin punya keturunan ilahi, semuanya pasti kepingin. Saudara mau menciptakan nanti anak-anak tidak ada yang cerai-cerai. Anak-anak akan melihat teladan saudara. Siapa yang tidak kepingin Tuhan pilih keturunan saudara karena Tuhan melihat perjuangan saudara untuk mempertahankan perkawinan dengan anggur yang manis. Percayalah, anggur yang manis yang tadinya perkawinanmu hanya air tawar, tidak ada rasanya, tapi akan dirubah menikmati anggur yang termahal setelah dipulihkan Tuhan. Makanya kita berjuang. Yang kedua ada kebahagiaan, yaitu 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Kita percaya pada waktu kita bersatu, rumah tangga kita disatukan, maka pekerjaan suami itu pasti diberkati.
doa-doanya tidak akan terhalang. Kalau saudara hari ini tidak bisa tobatkan suami, maka suami tidak akan jadi imam, doa-doanya terhalang, berkatnya mampet saudara. Suami yang sudah jatuh dalam perjinan selalu Tuhan tutup berkat karena doanya terhalang. Makanya kalau hari ini kita berjuang itu karena kita mau melihat nanti keturunan ilahi, kebahagiaan akan dinikmati, dan yang ketiga yaitu berkat Tuhan. Siapa yang tidak mau lihat berkat diam rukun bersama, di situ Tuhan memerintahkan berkat. Kita semua lagi berlomba-lomba. Yuk baca quote, setelah itu boleh sesi tanya jawab ya. Yuk kita baca sama-sama. Pernikahan dalam Kristus tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali maut ya. Bertahanlah dalam pernikahan dengan menjaga kesetiaan sampai akhir. Itu sebabnya saya sudah selesai ya. Saudara dan saya hari ini sudah akhir zaman. Apa sih yang mau saudara kejar? Harga diri. Kalau kita menuntut cerai itu urusannya daging dan harga diri. Sementara Tuhan berkata, harga diri kedagingan sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Mungkin enggak kalau saudara cerai, saudara berharap mau menikah dengan pacar lamamu. Percayalah nanti menikah lagi, Tuhan bilang gini, aku tetap akan memproses engkau dalam urusan harga diri. Karena engkau belum lulus. Menikah kedua, menikah ketiga sama saja. Saya pernah konselingi orang menikah sampai 3 kali. Dan dia bilang gini, Bu Eli, kalau saya bisa suatu kali kesaksian di Victory, saya akan bersaksi-saksi hidup. Jangan pernah memilih menikah kedua ataupun ketiga. Itu tindakan yang konyol. Bu Eli tahu menikah kedua kali lebih parah, lebih bonyok Bu Eli. Ternyata pasangan saya yang hari itu sudah saya tinggalkan, hari ini berubah baiknya luar biasa. Saya menyesal Bu Eli, dapat yang kedua lebih bongkeng. Lihat ya, bongkeng, boyong, bokek, paketnya lengkap sudah, bokek, bongkeng, boyong ya, bocai lagi katanya. Saya ketawa, saya bilang ya ampun paketnya lengkap, iya. Makanya kalau saya ada waktu untuk bersaksi Bu Eli, saya pasti akan bersaksi. Jangan pernah memilih untuk bercerai. Karena anggur yang manis itu untuk pernikahan yang mula-mula. Sekali lagi, Tuhan menyediakan anggur yang manis ketika pernikahan yang mula-mula pulih. Tidak ada pernikahan kedua, ketiga anggur yang manis. Pernikahan yang diberkati, yang Tuhan taruh di hatinya Tuhan, yaitu pernikahan yang mula-mula. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan kalau ada pertanyaan, mungkin buka pertanyaan buat Bu NN, boleh ya. Kita berdua ada di dalam satu tempat tapi beda ruangan ya. Boleh dipertanyakan. Franz. Oke, berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Cukup jelas ya, cukup mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Nah, ini ada kesempatan untuk Anda chat kepada Ibu Lina PDV Bali ya, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin sudah ada pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, karena saya sudah buka juga pada saat sebelum ibadah kita dimulai ya, untuk bisa bertanya. Sesuai dengan tema ya, tolong sesuai dengan tema, jangan tanya di luar tema. Silakan Bu Lina, ada pertanyaan? Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya, suami yang selingkuh, suami minta cerai, bagaimana istri bisa bertahan setia? Bagaimana itu Bu? Kalau suami minta bercerai ya sudah tidak usah didengar. Kita tetap pada prinsipnya, karena gini, perubahan suami itu tanggung jawabnya Tuhan.
Kita nggak bisa dong paksa suami untuk mencintai kita kembali kalau hatinya belum berubah. Tangkap ya. Walaupun dengan berbagai macam cara, mungkin saudara sudah sujud di kaki suami saudara, tolong ya. Ada itu yang kesaksian sama saya, seorang ibu yang hari itu sampai sujud di bawah kaki suaminya, tolong jangan ceraikan saya. Saudara tahu, kalau suami sudah kesetanan itu ditendang, saudara. Tidak ada belas kasihan, malah ditendang saudara istrinya sampai itu bonyok ya. Kita percaya bahwa ketika ada satu keputusan yang melanggar kebenaran firman Tuhan, siapa yang akan berperang? Pasti Tuhan yang akan berperang buat saudara, dan saudara cukup diam saja. Nah, kata diam ini dalam arti adalah tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Tangkap ya saudara. Kalau kita diam, itu berarti tenang, percaya, itu berbicara kita punya kekuatan doa, kita punya kekuatan iman yang menggerakkan kekuatan Tuhan untuk segera bertindak. Tangkap saudara ya, waktu engkau tenang, itu berarti engkau mulai bisa berpikir positif, engkau akan melakukan sesuatu doa, engkau akan tetap berespon dengan benar, dan engkau tetap beriman. Tuhan, aku tetap percaya bahwa tidak ada perceraian karena ini kehendak-Mu. Setelah itu saudara berserah. Pernah kan saya saksikan, saya pernah mau dicerai hanya hitungan 3 hari. Hari itu saya nangis, saya bercucuran air mata karena suami saya sudah berkata bahwa dia sudah tidak bisa hidup dalam 1 kapal 2 nahkoda. Tapi waktu Tuhan berkata, tetap tenang, tetap percaya, tetap perkatakan yang baik. Engkau tidak perlu hanyut di dalam masalah. Hidupmu bukan dikendalikan oleh apa kata suamimu, tapi apa kataku. Waktu itu saya terapkan dan mujizat benar-benar terjadi. 3 hari suami saya yang mau menceraikan saya mengusir wanita itu, dan suami saya menyuruh saya untuk segera pulang. Itu sebabnya hari ini jangan takut ya. Suamimu tidak setia, pokoknya berjuang ya. Jangan pernah mau bercerai. Izinkan selebihnya Tuhan yang punya peperangan, bukan saudara lagi. Saudara cuma tenang, percaya, berdoa. Itu kekuatan kita sebagai orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Silakan pertanyaan selanjutnya, Bu Lina. Pertanyaan yang kedua, suami saya kelihatannya berubah, tapi yang saya bingung karena dia selalu berusaha menghindar dan menjauh saat kami tidur. Bagaimana, Bu? Ya, berarti kita tahu bahwa suami kita masih error, ya. Kalau dia masih sudah pulang, sudah berubah, izinkan, waktunya Tuhan itu punya cara. Ibu-ibu ini seringkali maunya prosesnya instan, ya. Kita ini harus mengucap syukur. Kalau dia, ini ada kesaksian benar. Waktu suaminya pulang, ya, si istri ini berharapnya terlalu tinggi. Sehingga ketika suaminya nggak berubah, suami ini dimaki-maki terus setiap hari, diingatkan kesalahannya. Akibatnya saudara tahu, suaminya kembali lagi ke jalan yang salah dan makin parah. Itu sebabnya kalau dia lagi nggak mau dideketi, ya sudah, berarti masih proses, ya. Jadi jangan dipaksa, jangan diomeli, diberi senyum Pepsodent, ya. Tetap dilayani dengan baik, dipijeti. Kalau nggak mau dipijeti, disiapkan makan, biar makan-makan sendiri, ya. Saudara nggak usah lebay, saudara nggak usah bercucuran air mata, saudara juga makan sendiri, nggak usah dipikiri. Semua proses itu ada waktunya Tuhan. Kalau dia kembali belum seutuhnya menjadi pribadi serupa Kristus, berarti ada perjalanan disempurnakan. Kenapa? Karena Tuhan juga belum selesai dengan istrinya. Amin, saudara. Saudara sama-sama diproses. Satu belum selesai, satunya belum selesai.
alat Tuhan tidak akan berhenti. Kalau si istri di mana Tuhan punya kepentingan belum seutuhnya sesuai dengan targetnya Tuhan, maka suami ini tidak akan berubahnya juga maksimal. Karena Tuhan masih perlu alat menyempurnakan suami dan istri serupa Kristus. Jadi tetaplah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan ketiga, apa yang harus saya katakan kepada anak-anak tentang kondisi ayahnya yang punya will, supaya anak tidak mengalami kepahitan? Kalau saya dulu dididik Tuhan, tidak boleh ngomong jeleknya suami, kecuali anak sampai tahu. Kalaupun sampai anak tahu, tetaplah berkata firman. Ya, saya selalu ngajari anak-anak doakan papa. Papa itu tetap papa yang terbaik. Mana bisa mah papa yang terbaik? Kacamata Tuhan dengan kacamata kita beda. Kita melihat papa kita hari ini, tapi Tuhan melihat papa kita hari esok. Di mana ketika kita berdoa, kita melayani papa dengan baik, apa yang kita tabur dalam benih kebenaran, suatu kali kebenaran itu pasti memerdekakan papa, yang dulunya papa yang jahat, papa yang tidak baik, akan jadi papa yang terbaik. Kenapa? Karena benih kebenaran yang kita tabur itu tidak akan pernah gagal, selalu memerdekakan papa. Itu yang saya ucapkan buat anak-anak, sehingga anak-anak mengerti. Kalau anak-anak tidak tahu, kita yang tahu tetap tutup mulut. Nggak usah ceritakan keburukan papa. Tapi kalau sampai anak-anak tahu dan mendengar sendiri, ajarkan tetap perkataan firman. Itu yang akan membuat supaya anak-anak tidak terluka. Kasih tahu, kita hari ini ngalami seperti ini karena papa dipakai alatnya Tuhan, memproses karakter Kristus mama, memproses karakter Kristus anak-anak. Papa, kita nanti suatu kali kalau kita sudah berubah semua, papa juga pasti dirubah. Kan janji Tuhan, satu orang pulih, seisi rumah pulih. Makanya kita jangan menyerah, jangan lagi benci sama papa. Kalau kita benci sama papa, iblis makin memperkuat ikatannya. Tapi kalau kita menabur kasih kepada papa, kasih itu menutup banyak dosa dan pelanggaran papa. Sehingga kasih itu akan memerdekakan papa kita menjadi pribadi yang serupa Kristus. Itu yang kita tanamkan supaya anak-anak berubah juga. Tuhan Yesus memberkati. Satu pertanyaan terakhir, Bu Gem. Shalom, selamat malam Pastor Eli. Saat ini masalah rumah tangga saya, suami punya wanita tobat dengan alasan butuh anak. Kami 12 tahun menikah belum punya anak. Sekarang Warto itu sedang hamil dan syarat suami saya Warto itu minta dinikahi dan anaknya dirawat bersama. Suami minta saya menerima wanita itu dan menikah dengan Warto. Jadi suami berencana mempunyai istri 2. Padahal dalam hukum Taurat Tuhan, jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Tuhan saja tidak ingin diduakan. Tuhan benci diduakan. Saya juga gak ikhlas kalau diduakan, Bu. Setiap di rumah saya sakit. Ya, bukan hanya ibu yang sakit, Tuhan juga sakit pasti ya. Karena bagaimanapun kan dia nggak mau kita berzina. Ya, walaupun pembenaran seperti apapun sudah terlanjur punya anak, nggak bisa. Kenyataan hidup itu dianggap kita membenarkan hidup kita. Dosa tetap dosa, ya. Nah, tapi suami kan lagi error. Jadi menurut saya selama ini saya juga nggak bisa adil ngomongi suami saya. Ini tetap bukan sesuai kehendak Tuhan. Kalau saya banyak bicara, percaya suami saya makin menjauh nanti dari saya. Padahal firman Tuhan kan ngajarin istri-istri itu memenangkan dari apa perbuatannya. Nah, dari situ kalau memang suami ngomong kamu harus terima anak ini, saudara jangan frontal sudah ya. Doakan Tuhan. Ini bukan kehendakmu. Kita peperangan sendiri melalui doa.
besar kuasanya, bukan kuasa penasehatmu yang besar kuasanya, tapi kuasa doa. Waktu doa dan iman ini sejalan dan engkau percaya ini bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan adalah suami dan istri itu dipulihkan tanpa ada pihak ketiga. Itu pernikahan yang Tuhan kehendaki. Itu tadi, mereka bukan lagi dua melainkan satu dan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi ketika kita melalui kekuatan doa dan kekuatan percaya, kita jangan frontal, saudara. Tidak usah dibantah. Kalaupun dia berkata kamu harus terima, ya menurut saya gini, kalau anak itu nggak berdosa, misalnya satu kali dia bawa anak sekalipun, anggap Tuhan mau saudara tetap mengasihi anak, ya. Tapi kalau untuk wanita tobat dibawa pulang ke rumah, ini yang tidak bisa ditoleransi. Tangkap ya saudara, karena kalau saudara mentoleransi, meng-ACC, suami membawa pulang wanita tobat dan saudara diparuk satu rumah, berarti saudara ikut kompromi dosa. Tangkap ya, ini beda jelas. Tapi kalau anak, sekali lagi sambil berdoa, ya, saudara percaya bahwa Tuhan punya ketetapan. Kalau sampai anak ini nggak tahu, dia juga tidak minta dilahirkan di orang tua yang hidup dalam perjinahan. Kalau itu sampai suami menitipkan sama kita, mulai belajarlah untuk berbesar hati sambil berdoa. Saya selalu bilang gini, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, saya akan terima, jalani untuk merawat dua anak yang tidak berdosa. Saya belajar berbesar hati. Tapi kalau ini bukan kehendak-Mu, engkau pasti punya cara untuk tidak menitipkan anak ini ke rumah ini. Tangkap ya saudara. Tapi kalau wanita ini dititipkan ya dan masuk ke dalam rumah, kita dijadikan satu rumah, satu kamar, pergi sama-sama, itu sudah tidak sehat. Jiwa anak-anak, namanya mental anak-anak itu sudah tidak benar. Dan jangan sekali-kali hanya karena takut kehilangan suami, saudara meng-ACC. Saya pernah konselingi satu ibu dan ibu ini praktek apa yang saya omongkan. Jadi hari itu dia bilang gini, Bu, saya jujur beberapa bulan ini saya tidak menghubungi ibu. Kenapa? Saya bilang, karena saya takut ibu marahi. Ibu kan sering bilang ya, saya nggak boleh terima wanita tobat. Ya, tapi karena saya takut kehilangan suami saya, lebih baik daripada suami saya keluar rumah terus, lebih baik wanita tobat itu mau dimasukin rumah, sehingga tiap malam suami saya enggak keluar rumah, Bu. Bener, Bu. Ada di rumah terus. Tapi saya ingat perkataan ibu waktu itu saya langgar, ibu bilang gini, hati-hati kalau engkau kompromi dosa, maka Tuhan menuntut sesuatu juga dari engkau untuk bayar harga. Bu, benar Bu, hari itu ketika saya melawan kebenaran Tuhan, waktu saya takut kehilangan suami saya, ibu tahu pekerjaan saya bangkrut total. Semuanya kacau. Ibu tahu setiap hari waktu wanita tobat itu ada di rumah, saya berlinangan air mata. Kenapa? Karena setiap hari saya melihat suami dan wanita tobat di depan mata bermesra-mesraan. Saya bukan malaikat, Bu, tidak kuat. Akibatnya hari itu saya langsung ambil keputusan, saya tidak mau terima wanita tobat apapun konsekuensinya. Saya usir wanita itu. Dan Tuhan memberkati kembali usahanya. Dia bilang mulai Tuhan buka tingkap-tingkap langitnya. Sekali lagi kesaksian ini jangan dianggap remeh ya. Jadi pesan saya, sekali saudara posisi jadi orang benar, jangan takut kehilangan suami dan ambil cara yang berdosa. Cara kompromi dosa yang membuat Tuhan jijik. Apalagi saudara dan wanita tobat disuruh jalan sama-sama. Ya, disuruh makan sama-sama sama anak-anak. Anak-anaknya sampai nangis, Mami. Waktu di mall dia cerita, Bu, saya itu sampai nangis lihat anak saya. Kenapa? Satu kali kita pergi makan hari weekend. Di situ dia ketemu temannya. Dan temannya tanya, ini siapa?
Itu yang membuat anak ini terpukul sampai mentalnya drop, dan hari itu anak saya depresi. Itu sebabnya jangan sampai perbuatan kita akibatnya malah fatal. Lebih baik suamimu marah enggak apa-apa. Yang penting Tuhan enggak marah. Daripada engkau kompromi dengan dosa karena engkau takut suamimu hilang, tapi engkau kehilangan Tuhan, itu jauh lebih fatal. Lebih baik suamimu marah, suruh marah, enggak jadi masalah. Suatu kali tangan Tuhan akan membawa dia kembali. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada waktu, satu pertanyaan atau dua pertanyaan akan saya jawab. Ya, masih ada waktu, saya lihat 10 menit supaya saudara yang punya unek-unek segera bisa tanya. Tapi yang dalam konteksnya khotbah hari ini. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bu Gem. Jika suami berubah orientasinya menjadi suka laki-laki dan tidak mau lagi dengan istrinya, apakah boleh bercerai? Saya juga mengkonselingi beberapa orang ini, ya. Ini perkara yang sulit memang untuk. Nah, saya cuma bilang gini, kalau dalam perkawinan ini, ya, saudara benar-benar merasa tertipu, ya, dan saudara melihat bahwa suami saudara mulai berubah, bukan lagi seorang yang normal, sampai nggak pernah sekalipun bersikap seperti seorang pria, ya. Bawa dalam pergumulan beberapa saat. Karena kita juga berusaha menyelamatkan. Memang tidak mudah. Menyelamatkan orang yang sakit jiwa ini untuk berubah menjadi normal. Ada orang yang saya konselingi, ada yang sudah berhasil, ya, tapi ada yang belum berhasil. Nah, berikan waktu, maksud saya gini, jangan izinkan kita mendahului Tuhan. Tangkap ya, segala keputusan yang kita perbuat itu memang kesalahan kita, tapi di balik kesalahan kita ada Tuhan. Nah, ketika kita berdoanya terlebih dahulu gini, Tuhan, aku tidak mau mendahului Tuhan. Aku minta kehendak Tuhan yang terbaik atas pernikahanku. Tunjukkan jalanmu. Nanti Tuhan akan kasih peneguhan. Kalau memang pernikahan ini suami sampai beberapa saat, ya saya tidak tahu beberapa saat tidak bisa berubah, tapi saya pernah dengar, ya, dalam arti konteks yang berjinah itu katanya ada di dalam satu konteks di bukunya. Orang itu kecuali berzina, yaitu ketika menikah dengan pasangan yang dari awal saudara tidak tahu bahwa ini sudah kelainan seksual. Ya, dalam arti dia homo atau lesbi dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya tidak menganjurkan. Percayalah, izinkan Tuhan akan menyingkapkan semuanya. Kalau kehendak Tuhan, Dia akan tunjukkan apa yang saudara harus lakukan, ya. Karena ini perkara yang sulit. Kalau kita bisa selamatkan suami kita, ya selamatkan supaya dia juga kembali ke jalan Tuhan. Kan pemburit itu juga tidak ada di dalam kerajaan Allah. Pemburit itu homoseksual, lesbi, ya, di firman Tuhan ada. Itu sebabnya sekali lagi berdoalah sungguh-sungguh dulu, tanya kehendak Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Lina, masih ada pertanyaan? Satu pertanyaan lagi, Bu Eli, saya sudah terlanjur bercerai. Saya menyesal. Saya baru benar-benar sadar setelah mengikuti khotbah Ibu Eli. Tetapi tadi Bu Eli mengatakan jangan menikah lagi. Semoga Tuhan mengampuni. Dan mantan suami saya sudah menikah lagi. Apakah ini ada pengampunan dari Tuhan? Oh, sangat. Setiap dosa apapun, jadi makanya saya bilang saya tidak mau menghakimi orang yang sudah bercerai, ya. Setiap dosa itu diampuni enggak, saudara? Oh pasti, saudara membunuh orang pun, menipu koruptor. Kalau saudara minta ampun, ya diampuni pasti. Tapi konsekuensinya itu tetap ada. Nangkep ya? Jadi kalau ibu ini suami sudah, saya pernah ceritakan, orang yang sudah bercerai, kalau iman kita kembali kok. Walaupun itu sudah menikah, itu kan bukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Tetap mempersatukan yang mula-mula. Kalau ibu berdoa terus kembali, ya, saya pernah mendengar 2 bulan yang lalu, waktu saya pelayanan, ada suami istri yang sudah diceraikan.
pengadilan sudah tok. Tapi ketika saya kembali pelayanan ke kota itu lagi, saya kaget suami istri ini menikah lagi dan pesta besar-besaran, saudara. Luar biasa ya, peneguhan ulang kembali. Kenapa? Karena bagi Tuhan itu terjadilah sesuai imanmu, dan Tuhan itu sangat disukakan anggur yang manis, keturunan yang ilahi itu pasti di pernikahan yang mula-mula. Jadi yang namanya berkat ilahi, keturunan ilahi, yang namanya kebahagiaan itu selalu diberikan kepada yang mula-mula. Ibu enggak usah menikah lagi, berimanlah suamimu kembali, ya. Percayalah Tuhan akan memberkati. Ini baterai saya habis. Yuk, sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berarti sudah ya. Mungkin buat pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan karena waktu, ya mohon maaf ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu Eli yang sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih juga buat orang-orang yang sudah bertanya ya.